Halo para tetua, para pecinta Donghua dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua? Udah siap kancut dengan perjalanan Wang Lin? Goilah kita kancut, eta kopi na bawa. Cerita di kanjut di mana di episode sebelumnya Wang Lin berhasil mengalahkan leluhur klan iblis raksasa dan mendapat banyak harta karun. Salah satu harta karun berhasil membuat Su Ligo kehilangan kendali atas tubuhnya. Wang Lin yang awalnya terpengaruh akhirnya berhasil meloloskan diri dari pesona sosok jiwa yang bernama Meiji. Meiji dengan daya pikat luar biasa dapat membuat semua orang yang berinteraksi dengannya tersepona, bahkan dengan leluhur klan iblis raksasa. Meskipun berhasil lolos, sang leluhur tidak tega menyakitinya dan memilih untuk menyegelnya. Setelah disegel, wanita itu terus mencari cara untuk bisa melarikan diri. Akhirnya suatu hari ia bertemu dengan Su Ligo dan dengan mudah memikatnya. Inilah yang pada akhirnya mulai membuat Su Ligo berniat untuk membantunya melarikan diri. Sosok Meiji pada saat ini tampak terlihat ketakutan menatap ke arah Wang Lin yang berhasil meloloskan daya pikatnya. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa hari ini ia akan bertemu dengan Wang Lin. Semua pesonanya tidak berpengaruh pada Wang Lin dan Wang Lin bahkan akan bisa menyakitinya dengan mudah. Wang Lin yang memiliki pengalaman hidup yang unik dan menguasai teknik penyegelan jiwa tidak terpengaruh oleh daya pikat wanita tersebut. Selama 500 tahun berkultivasi, ia tidak pernah dekat dengan wanita lain dan hal ini memperkuat keteguhan hati Wang Lin. Selain itu, teknik penyegelan jiwa yang ia kuasai juga membuatnya kebal terhadap pengaruh eksternal. Wanita itu ketakutan dan mengaku bahwa ia tidak tahu asal-usul kekuatan ini. Wang Lin sedikit terdiam dan menduga bahwa wanita ini tampaknya terbentuk dari pecahan jiwa seorang ahli kuat jika diperhatikan dari domain pesonanya yang kuat meskipun tingkat kultivasinya rendah. Wang Lin juga akhirnya hanya bisa menghela nafas dan memutuskan untuk menyegel wanita itu di dalam bendera penyekan jiwa miliknya. Sementara itu Su Ligo yang akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya tampak ketakutan dan segera berpamitan. Wang Lin hanya tersenyum dan merasa geli dengan hal ini dan ia tidak ingin mempedulikan Su Ligo. Wang Lin segera mengeluarkan pagoda dan domain Zoe juga segera meluas meliputi area yang jauh. Zoro dan Little White segera keluar dari pagoda dan segera memprotes perlakuan Wang Lin yang melupakannya dan Little White yang kelaparan. Mereka selama ini hanya memakan buah dan mereka benar-benar bosan. Wang Lin tersenyum pahit dan meminta maaf serta berjanji akan membawa mereka mencari binatang iblis. Zoro pun mengangguk sebelum akhirnya ia menceritakan mimpinya tentang seorang kakak perempuan yang terasa akrab. Wang Lin terkejut dan segera teringat akan Limuan. Zoro tiba-tiba merasa takut dan menyebut dirinya seperti monster karena bisa merasakan keberadaan seseorang di dalam dirinya. Wang Lin seketika berusaha menenangkan Zoro dan berkata bahwa Zoro bukanlah monster. Zoro segera memeluk Wang Lin dan memohon agar sosok tersebut dikeluarkan dari tubuhnya. Wang Lin kembali terkejut dan teringat saat ia menempatkan Nesenso Limuan pada tubuh seorang wanita hamil. Wang Lin juga merenungkan kemungkinan bahwa jiwa Zoro tampaknya telah terbentuk sebelum kedatangan Nesenso Limuan dan inilah yang menyebabkan terjadinya penolakan. Sementara itu Zoro masih terus memohon agar sosok itu dikeluarkan dan hal ini membuat Wang Lin merasa bersalah. Wang Lin hanya bisa menghela nafas dan meminta Zoro untuk menganggap sosok tersebut sebagai kakak perempuannya dan Wang Lin berjanji akan membawanya menangkap harimau besar. Meskipun akhirnya Zoro tersenyum, Zoro tampak masih menyimpan kesedihannya. Dalam hatinya ia menyadari bahwa Wang Lin melihat sosok tersebut di dalam dirinya dan bukan diri Zoro sendiri. Ia juga menyadari bahwa Wang Lin menyelamatkannya bukan karena dirinya, melainkan karena kakak perempuan di dalam tubuhnya.
Namun meskipun begitu, Zoro masih berharap Wang Lin tidak akan meninggalkannya. Sementara itu, Wang Lin dengan hati yang berat membawa Zoro dan Little White pergi mencari harimau. Harimau, 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 harimau Malaya. Tanggurak. Sementara itu, Wang Lin dengan hati yang berat membawa Zoro dan Little White pergi mencari harimau sambil menyembunyikan kesedihannya di balik senyumannya. Di sebuah bulan yang tandus dengan pegunungan terjal dan populasi kultivator yang minim, Wang Lin tiba bersama Zoro dan Little White. Pemandangan gunung-gunung di bawah membuat Zoro pada saat ini terasa kagum. Di sebuah hutan utara, Wang Lin menangkap seekor harimau ungu raksasa tanpa kecerdasan, namun memiliki kekuatan dahsyat setara kultivator tahap akhir pembentukan ini. Wang Lin juga meninggalkan jejak jiwanya di harimau tersebut dan memberikannya kepada Zoro sebagai hadiah dan menjadikan Zoro sebagai pemiliknya. Zoro tampak sangat senang dan menyukai harimau tersebut dan menamainya dengan nama Little Violet. Sementara itu, Little White merasa jijik pada harimau baru itu dan ia seketika meraung. Saat Little Violet membalas dengan raungan yang menakutkan, Little White tampak ketakutan dan mulai mundur. Zoro tertawa terbahak-bahak dan tampak senang melihat Little White yang kalah. Wang Lin memperhatikan kebahagiaan Zoro sambil merenungkan nasibnya dan Limuan. Ia menyadari bahwa jiwa Zoro akan dilahap saat jiwa Limuan terbangun tanpa adanya cara bagi keduanya untuk bisa selamat. Mengambil jiwa Limuan berarti akan menyelamatkan Zoro, namun hampir mustahil bagi Limuan untuk hidup. Wang Lin tahu yang lebih penting baginya, namun mengorbankan Zoro demi kebangkitan Limuan membuatnya bimbang. Meskipun Wang Lin telah banyak menghabisi nyawa, ia masih memiliki sisi kemanusiaan. Singkat cerita, 2 tahun berlalu dengan cepat. Zoro tumbuh menjadi gadis yang cantik berusia 15 tahun. Mimpinya tentang Limuan pada saat ini semakin sering terjadi. Sementara itu, Wang Lin menghabiskan waktu untuk berkultivasi, namun kepedihan di hatinya semakin kuat. Ia harus memilih Limuan, namun mencari cara untuk menyelamatkan Zoro tetap menjadi pikirannya. Zoro menjadi lebih pendiam, sering termenung menatap langit bersama Little Violet dan Little White. Ia berbisik pada Little White tentang perasaannya bahwa kakaknya di dalam dirinya akan segera terbangun dan ia akan segera pergi. Ia lanjut meminta Little White untuk menjaga diri dan berharap pamannya akan membawa Little White pergi. Zoro bertanya kepada Little White apakah ia akan merindukannya. Little White mengangguk dengan ekspresi yang tampak dipenuhi dengan kesedihan. Zoro mengelus Little White dan bertanya apakah pamannya juga akan merindukan Zoro juga. Zoro lanjut melihat Wang Lin di kejauhan dan menyadari bahwa pamannya hanya melihat Limuan di dalam dirinya. Ia pada akhirnya hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Zoro pada akhirnya kemudian berpamitan juga pada Little Violet. Sementara itu, Wang Lin duduk di gunung tampak berkultivasi, namun sebenarnya merenungkan takdir dalam hidupnya. Zoro memanggilnya untuk turun dan meminta untuk menyisir rambutnya. Sambil menyisir, Zoro meminta Wang Lin menceritakan kisah tentang dirinya dan kakak tersebut. Wang Lin pun menurutinya. Setelah mendengar cerita Wang Lin, Zoro bertanya apakah kematiannya berarti Limuan tidak akan bisa bangun. Wang Lin melihat ketidaktahuan di mata Zoro, sementara Zoro mengungkapkan kesedihannya karena merasa hanya sebagai wadah bagi kebangkitan Limuan. Dia pada saat ini berharap Wang Lin bisa melihat dirinya apa adanya walau hanya sekali. Wang Lin hanya terdiam sebelum akhirnya menyuruh Zoro beristri jahat dan menghilang. Zoro menangis dan pada saat ini ia merasa semakin takut. Wang Lin yang melihat dari kejauhan merasa hatinya tercabik, bertanya-tanya bagaimana Limuan akan memilih di dalam situasi ini. Singkat cerita, di suatu malam Little White menghilang tanpa jejak. Zoro sangat sedih dan jatuh sakit. Ia sering memanggil nama Little White di dalam tidurnya.
Meskipun ia sering menggertak Little White, Zoro sangat menyayanginya. Ketika Wang Lin hendak mencari Little White, Zoro pada saat ini menghentikan Wang Lin. Zoro juga bergumam bahwa Little White berhak memilih dan itu lebih beruntung jika dibandingkan dengan Zoro. Wang Lin kembali terdiam dan hanya bisa pergi dengan hati yang perih. Ia terus-menerus memikirkan cara menyelamatkan keduanya. Sementara itu Zoro menjadi semakin sedih merasa Wang Lin tidak lagi menginginkannya. Terlebih lagi Little White juga pada saat ini pergi. Sebulan kemudian kesehatannya membaik, namun ia lebih pendiam dan sering melamun. 2 bulan kemudian akhirnya Little White kembali dengan membawa cabang pohon berwarna merah menyala dan berbuah. Zoro sangat senang, namun kesenangannya ini bercampur dengan amarah yang mengaduk. Ia lanjut memeluk Little White yang tampak kurus, terluka dan kelelahan. Sementara itu Little White meletakkan cabang itu dan berusaha memberi isyarat agar Zoro memakan buahnya. Wang Lin tiba-tiba muncul dan segera mengatakan bahwa buah itu adalah buah penghancur jiwa yang baru lahir. Little White seketika langsung waspada mendengar apa yang dikatakan oleh Wang Lin dan segera melindungi Zoro. Ketakutan terlihat di mata Little White saat ia melindungi Zoro yang mengelus bulunya dan bertanya kepada Wang Lin tentang buah penghancur Nation Soul tersebut. Wang Lin pun menjelaskan bahwa buah itu akan melemahkan limuan di dalam diri Zoro. Zoro terkejut dan memutuskan membuang buah itu ke tebing dan meminta Wang Lin untuk tidak menyakiti Little White. Wang Lin hanya bisa mengangguk dan pergi meninggalkan Zoro yang menatap kepergiannya dengan perasaan asing. Zoro kemudian berseru bahwa ia tahu cara menyatukan kembali Wang Lin dan limuan. Wang Lin pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya kembali melanjutkan langkahnya. 2 tahun berlalu. Di sebuah tempat kabut hitam pekat muncul dari lubang menuju ke makam abadi, berubah menjadi tanaman aneh dengan daun bertato yang memancarkan aura misterius. Cahaya keemasan muncul di langit membentuk jaring yang menutupi tanaman dengan 5 pedang terbang bercahaya. Selanjutnya sebuah suara kuno di dalam makam menyatakan niat klan mereka untuk merebut kembali planet yang mereka pijak. Sesaat kemudian seorang lelaki tua dengan tato tanaman berdaun 12 di dahinya keluar dari lubang. Ia lanjut menggerakkan jarinya dan kelima pedang yang tergantung menyerang lelaki tua tersebut. Dengan tenang ia mengungkapkan bahwa pedang ini diciptakan oleh Suzaku generasi pertama dan 9 kultivator ascendan untuk menyegel klannya. Ia pada saat ini berniat mengorbankan diri untuk membebaskan klannya dan memerintahkan tato raksasa di hadapannya untuk menyebar. Sosok tua itu tampaknya berniat bundir mengorbankan nyawanya agar klannya kembali bangkit. Ia mengenang masa lalunya yang sebagai seorang pengecut yang hanya bisa menyaksikan kematian banyak anggota klannya. Ia juga teringat bagaimana ia dihidupkan kembali oleh tato klan dan merasa bahwa dirinya berdosa. Dengan segel jaring yang disebarkan olehnya, akhirnya setelah dihantam terus-menerus oleh pedang-pedang tersebut, pedang-pedang ini berhasil menembus tubuhnya. Lelaki tua itu lanjut menatap pedang terakhir di jaring emas, menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan. Sesaat setelah itu, pedang terakhir keluar dari jaring dan menikam di antara kedua matanya. Dengan mata meredup, ia menyatakan bahwa kematiannya akan memungkinkan klannya untuk kembali dan ia akan menjadi pengganti pohon abadi yang terlupakan dengan jiwa sebagai pengorbanan. Jaring emas pun seketika terbelah sebelum akhirnya tubuh lelaki tua itu menyapu dengan tanaman dan menghilang. Sementara itu jauh dari tempat itu, seorang pria bertopi jerami bergumam mengenai harapannya agar aliansi 4 sekte kembali. Bersamaan dengan gumamannya yang terdengar, tiba-tiba raungan marah dari anggota klan abadi yang terlupakan menggema di seluruh planet.
Di sisi lain, di puncak gunung Suzaku, Zukezi keluar dari guanya yang meledak dengan amarah, menyatakan perang terhadap sisa-sisa klan abadi yang terlupakan dan memerintahkan semua negara kultivasi untuk bersiap. Token awan di tangannya terbelah menjadi banyak, menandakan dimulainya perang kedua dengan klan yang baru saja muncul. Di sekte langit surgawi, Chu Yunfei merasakan perubahan besar. Di sekte jiwa bumi, seorang pria paruh baya tampak menghela nafas pasrah. Sementara di sekte jalur immortal masih tampak terlihat sunyi dan liuk. Di sekte pemurnian jiwa tampak mencibir. Bencana yang datang di planet Suzaku ini tampaknya tidak mempengaruhi Wang Lin yang fokus pada kelahiran kembali Limuan dalam 2 tahun mendatang. Zoro menghabiskan waktunya dalam diam menciptakan jarak dengan Wang Lin. Wang Lin merasakan jiwa Nisen Soul Limuan perlahan tumbuh di tubuh Zoro, sementara kekuatan hidup Zoro memudar. Namun pertumbuhan jiwa Limuan ini terhambat seolah ia tidak ingin melahap jiwa Zoro. Wang Lin tahu bahwa Limuan telah memulihkan sebagian kesadarannya dan tidak ingin mengorbankan seorang bocah. Wang Lin pun menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikan hal tersebut dan membiarkan Limuan terus tumbuh dalam diri Zoro. Wang Lin juga berjanji kepada Limuan bahwa ia akan melakukan semuanya dengan baik dan tidak menyakiti bocah itu. Wang Lin hanya ingin jiwanya dan bukan tubuh anak itu, dan Wang Lin akan mengembalikan Zoro kepada orang tuanya setelah Limuan terbangun. Wang Lin berbohong kepada Limuan karena tidak menemukan cara untuk melindungi jiwa Limuan dan Zoro secara bersamaan. Mengeluarkan jiwa Zoro terlebih dahulu juga akan membahayakan Nesen Soul Limuan karena aura kematian yang dihasilkan. Selain itu, tanpa jiwa Zoro sebagai penutup, Limuan akan terpapar pada hukum langit sebelum pemulihan sempurna. Rencana awal Wang Lin agar Nesen Soul Limuan menyatu dengan tubuh bayi itu untuk menghindari hukum langit tampaknya akan berjalan dengan gagal. Satu-satunya cara yang tersisa adalah Limuan melahap jiwa Zoro, dan ini merupakan pilihan sulit yang telah direnungkan Wang Lin selama 4 tahun. Dengan berat hati, Wang Lin memutuskan untuk mengorbankan Zoro demi Limuan. Ia berjanji di dalam hati untuk memastikan kemakmuran keluarga Zoro sebagai balas budi. Zoro yang seolah merasakan pemikiran Wang Lin pada saat ini menoleh dengan senyum dan air mata di matanya. 2 tahun lagi pada akhirnya berlalu, mendekatkan hari kedatangan utusan surga. Wang Lin tetap di bulan dan tidak mengetahui perang yang melanda negara Suzaku. Klan abadi yang terlupakan dipimpin oleh 4 penyihir setara kultivator Asen, dan saat mereka bergerak menyerang, pengkhianatan dari berbagai negara kultivasi boneka dan leluhur sekte semakin memperparah kondisi Suzaku. Rumor beredar tentang teknik rahasia klan abadi yang terlupakan yang bisa mengubah anggota klan menjadi kultivator melalui pengorbanan, menjadikan mereka ancaman besar. Sementara itu di bulan, Zoro semakin sering tidur dan jarang berbicara. Little White setia di sisinya, menunjukkan kesedihan yang mendalam, sementara Little Violet tampak bingung dengan situasi ini. Wang Lin terus mengawasi Zoro dan Nesen Soul Limuan mempersiapkan diri untuk menghadapi utusan surga. Tubuh aslinya juga bersiap di inti cair bulan. Dalam tidurnya, Zoro terkadang bergumam ketakutan atau berkata-kata yang gak jelas sambil menangis. Gadis berusia 19 tahun itu kini telah tumbuh dengan kepolosan yang terpancar. Bulan terakhir berlalu dengan Zoro yang terus tidur dan jiwanya mulai terus-menerus dilahap oleh Nesen Soul Limuan. Begitu waktu semakin mendekat, Wang Lin juga menyegel Little White dan Little Violet untuk mencegah terjadinya gangguan. Kenangan tentang Zoro terlintas di benak Wang Lin, membuat Wang Lin pada saat ini hanya bisa menghela nafas panjang. Hari terakhir pun tiba dengan Wang Lin yang merasakan kebangkitan Nesen Soul Limuan yang sedang terus-menerus melahap jiwa Zoro. Tiba-tiba awan abu-abu berkumpul di langit bulan, membentuk sepasang mata yang familiar bagi Wang Lin, yakni utusan surga dari 19 tahun yang lalu yang kembali. Nah loh,
Pandangan itu tertuju pada Zoro dengan tangan raksasa yang mengulur ke arahnya. Wang Lin segera melompat dan menyerang tangan tersebut dengan gulungan kehidupan dan kematian. Gas abu-abu dari gulungan bertabrakan dengan tangan raksasa menghasilkan ledakan dahsyat. Tangan itu pun seketika terpental tetapi tidak hancur. Mata Wang Lin mendingin, tubuh aslinya muncul dari tanah dan meninju tangan raksasa itu ketika berniat menghancurkannya. Wang Lin menegaskan bahwa utusan surga tidak akan berhasil mengambil jiwa Limuan kali ini. Namun dua tangan raksasa lainnya turun dari langit dengan petir merah yang menyambar ke arah Wang Lin. Pertarungan sengit terjadi. Tubuh asli Wang Lin berubah menjadi raksasa ketika bertarung dengan serius. Namun Wang Lin akhirnya terlempar mundur dan menabrak gunung. Lengan raksasa itu juga terpantul tetapi tampak masih terlihat utuh. Wang Lin lanjut memutuskan menggunakan gulungan kehidupan dan kematian untuk menahan serangan lain, tetapi tangan itu mencoba merebut gulungan Wang Lin. Wang Lin memaksa gulungan itu mengeluarkan gas abu-abu, membuat tangan itu pada akhirnya terpaksa melepaskan gulungan Wang Lin. Selanjutnya wajah raksasa muncul di awan, menatap Wang Lin dengan dingin dan membuka mulutnya. Cahaya abu-abu berbentuk roda terbang keluar, menyebabkan perubahan drastis di langit dan bumi. Retakan spasial seketika bermunculan di mana-mana. Melihat hal itu, Wang Lin pun memutuskan untuk menyatu dengan klon miliknya. Di sisi lain, wajah raksasa itu menggerakkan tangannya ke roda, memunculkan kekuatan siklus reinkarnasi yang mengelilingi Wang Lin dan memenjarakannya. Wang Lin seketika tidak bisa bergerak, sementara tangan raksasa kemudian bergerak cepat menuju ke arah Zoro. Wang Lin hanya bisa berteriak dalam hatinya, menyaksikan tanpa daya saat tangan itu hendak mengambil Nesen Soul Limuan. Wang Lin mengalami kegilaan, tubuhnya tidak bisa bergerak, namun jiwa asalnya bebas meskipun tubuhnya terkurung. Dengan pemikirannya, di langit sosok dewa kuno raksasa muncul meraih dan membentangkan gulungan kehidupan dan kematian. Asap abu-abu terbang keluar, menyatu dengan dewa kuno, memberikannya aura utusan surga. Sosok dewa kuno ini menarik paksa sosok utusan surga keluar dari kehampaan, dan dua sosok raksasa terlihat berhadapan di langit. Wang Lin seketika terkejut melihat rupa utusan surga yang mirip dengan dewa kuno miliknya, terutama 7 bintang di kelapanya dengan 3 bintang di antaranya yang tampak redup tersegel. Wang Lin merenungkan kejanggalan utusan yang ternyata adalah dewa kuno dalam siklus reinkarnasi yang seharusnya alami. Sementara itu, utusan surga yang berhasil ditarik tampak menunjukkan kebingungan sebelum akhirnya kembali menyerang dewa kuno manifestasi domain Wang Lin. Benturan dahsyat segera mengguncang area sekitar 5.000 km, menghancurkan daratan kecuali pusat tempat Zoro berada di atas menara yang memancarkan cahaya putih. Setelah benturan terjadi, dewa kuno Wang Lin terdorong mundur, membuat Wang Lin memuntahkan darah dan jiwanya terancam runtuh. Namun Wang Lin bertahan sekuat tenaga untuk mempertahankan Nesen Soul Limuan. Dewa kuno pun perlahan kembali menyerang utusan surga berulang-ulang kali. Wang Lin juga memanfaatkan melemahnya tekanan padanya dan memberontak serta menyerang utusan surga. Sebuah pukulan dari Wang Lin pada akhirnya berhasil membuat utusan itu terhuyung mundur. Bersama dengan dewa kuno yang terus menyerang, mereka pada akhirnya berhasil mendesak mundur utusan surga yang hanya memancarkan 4 bintang kekuatannya. Begitu terdesak, utusan surga ini pada akhirnya berbicara dalam bahasa dewa kuno ketika menyatakan bahwa Wang Lin bukan dari klan mereka karena dewa kuno tidak memiliki kultivasi internal maupun domain. Menanggapi hal itu, Wang Lin segera membalas dalam bahasa yang sama ketika menegaskan bahwa tekadnya untuk melindungi Nesen Soul Limuan. Tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin kembali mengambil tindakan dan pertarungan berlanjut dengan dewa kuno yang terus menekan utusan surga. Sementara itu di sisi lain, cahaya putih di sekitar Zoro semakin terang dan suara Limuan terdengar dari dalamnya. Limuan dengan marah menyalahkan Wang Lin atas kebohongannya.
Wang Lin seketika terkejut dan merasa sedih melihat jiwa Limuan yang terdorong keluar dari tubuh Zoro. Limuan juga lanjut menjelaskan bahwa ia tidak tega melahap jiwa Zoro yang telah ia rasakan tumbuh selama 19 tahun terakhir. Ia juga pada saat ini ingin meminta maaf kepada Wang Lin karena pada akhirnya ia mengecewakan Wang Lin. Saat Limuan terbangun, ia berhenti melahap jiwa Zoro menyebabkan tubuh Zoro dikelilingi aura kematian. Nation Soul Limuan juga pada akhirnya terpapar hukum langit dan mulai runtuh. Melihat hal tersebut, Wang Lin pun segera bertindak mengeluarkan Nation Soul Limuan dari tubuh Zoro. Saat yang sama, Limuan menatap Wang Lin dengan lembut dan meminta Wang Lin berjanji untuk menjaga dirinya. Setelah mengucapkan hal tersebut, perlahan-lahan tangan Limuan pun menjadi transparan. Limuan kembali berpesan agar Wang Lin tidak menyulitkan Zoro karena ini merupakan pilihan Limuan. Sementara itu di sisi lain, tiba-tiba utusan surga bergerak cepat dan mengacaukan situasi, memunculkan kembali kekuatan siklus reinkarnasi yang menarik Limuan. Wang Lin pun bereaksi dan dengan dingin menolak mengeluarkan mutiara Tiani dan memasukkan Nation Soul Limuan ke dalamnya. Utusan surga hanya bisa menatap tajam ke arah Wang Lin sebelum akhirnya menghilang bersama dengan awan dan roda di langit. Sementara itu Wang Lin pada saat ini tiba-tiba tertawa histeris dipenuhi dengan kesedihan dan kegilaan, merasa dipermainkan oleh kehendak surga meskipun telah melawan hukum langit sebanyak 2 kali. Selanjutnya Wang Lin mengembalikan jiwa Zoro ke tubuhnya dan terbang sambil terus tertawa penuh kesedihan meninggalkan semuanya. Di sisi lain, Little White yang sebelumnya tersegel pada akhirnya terbebas dan mendekati Zoro setelah Wang Lin pergi. Dengan sedih, ia menjilati wajah Zoro yang pada akhirnya bergumam bahwa ia ingin tidur. Little White terkejut dan bahagia menyadari bahwa Zoro masih hidup. Ia akhirnya memutuskan untuk segera membawa Zoro pergi. Sementara itu kembali ke Wang Lin yang menjadi gila di bulan dengan terus meneriakan kata kehendak surga. Setahun kemudian di malam hujan, ia berdiri di atas gunung merenungkan mengenai makna hidup dan mokat. Ia mengingat pemahamannya tentang hukum surga saat berubah menjadi manusia dan bagaimana berbagai peristiwa termasuk kebangkitan mayat perempuan surgawi, bencana yang ia lalui, dan interaksi dengan Zoro serta pengorbanan Limuan membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan mokat. Wang Lin menyadari bahwa ia harus merelakan yang telah hilang dan menghargai yang masih ada. Ia juga menyadari bahwa emosinya terhadap orang tuanya dan Limuan lebih merupakan rasa tugas daripada cinta sejati. Jiwa orang tua Wang Lin pun muncul sebelum akhirnya menghilang memasuki alam kehidupan yang berbeda. Setahun berlalu sejak Zoro terbangun tanpa keberadaan Wang Lin. Hanya Little White yang selalu menemaninya di dalam kesehariannya. Suatu hari saat mereka menjelajahi pegunungan, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Little White menunjukkan kegelisahan dan mundur beberapa langkah. Getaran semakin kuat dan dari dalam bumi muncul makhluk menyerupai cacing raksasa dengan tinggi melebihi 100 kaki. Makhluk berwarna merah dengan kulit seperti bambu itu meraung dan mengarahkan kelapanya ke arah Zoro. Anehnya Zoro tidak menunjukkan rasa takut dan malah tampak gembira. Ia membuang buah yang ia bawa dan menepuk kepala Little White dan mengatakan bahwa penampakan makhluk ini mungkin menjadi petunjuk keberadaan pamannya. Little White seketika memutar matanya dengan ekspresi bingung sebelum akhirnya menggeram ke arah cacing raksasa. Selanjutnya cacing raksasa itu menyerang ke arah mereka dengan mulut menganga dipenuhi gigi tajam. Zoro tampak tetap tenang, bahkan semakin bersemangat dan justru menatap ke arah langit. Little White yang berniat melindungi Zoro pada saat ini benar-benar merasa bingung dengan apa yang diputuskan oleh Zoro. Namun tiba-tiba sesosok makhluk raksasa muncul di angkasa dengan suara mendengung sebelum akhirnya dengan cepat tiba di sisi Zoro.
Makhluk itu adalah nyamuk raksasa yang langsung menusukkan mulutnya yang tajam ke tubuh si cacing. Dalam sekejap tubuh cacing ini ditarik keluar dari tanah dan terlempar ke udara. Nyamuk itu kembali menyerang, menghisap seluruh darah cacing dari kelapanya sampai mengering. Setelah selesai, nyamuk itu melemparkan bangkai cacing ke samping, memandang sekilas ke arah Zoro dan Little White sebelum akhirnya terbang menjauh. Zoro segera berteriak kepada Little White untuk mengejar nyamuk tersebut. Tanpa ragu, Little White berlari mengikuti ke arah terbang nyamuk itu. Nyamuk buas itu sebenarnya dilepaskan oleh Wang Lin setahun yang lalu untuk melindungi Zoro. Meskipun Wang Lin tidak ingin bertemu dengan Zoro, ia tidak tega meninggalkannya sendirian di bulan yang berbahaya ini. Selama setahun terakhir, nyamuk itu telah menyelamatkan Zoro berkali-kali. Awalnya Zoro takut dengan kemunculan nyamuk tersebut, namun kini ia merasa akrab dengan nyamuk itu dan berpikir bahwa kehadirannya berkaitan dengan Wang Lin. Zoro juga tidak memiliki ingatan tentang kejadian setahun yang lalu maupun tentang pernah memiliki jiwa yang baru lahir di dalam tubuhnya. Sepertinya semua ingatan itu telah dihapus oleh Wang Lin saat ia mengembalikan jiwa gadis kecil itu ke dalam tubuhnya. Hal itu dilakukan Wang Lin karena Wang Lin merasa Zoro adalah sosok yang polos dan tidak seharusnya menderita akibat kegagalan kebangkitan Limuan. Tetapi meskipun begitu, kerumitan perasaan Wang Lin membuatnya sangat enggan untuk menghadapi Zoro secara langsung. Selama setahun terakhir, meskipun pikiran Wang Lin sempat kacau, Wang Lin tidak pernah melupakan keselamatan Zoro. Ia secara berkala memindai kondisi gadis itu dengan indera spiritualnya dan mengirimkan energi spiritual untuk mencegahnya kelaparan. Wang Lin kemudian menatap langit dengan mata yang luar biasa jernih. Tatapan ini merupakan tatapan yang mampu menembus kehidupan dan kematian. Ia bahkan mampu mengumpulkan awan menjadi bola petir yang mematikan yang cukup kuat untuk menghancurkan seorang kultivator formasi jiwa manapun. Wang Lin juga merasa bahwa kultivasinya hanya selangkah lagi menuju ke tahap transformasi jiwa. Ia memutuskan untuk bersiap untuk terobosan tersebut, menyadari betapa pentingnya seorang dengan kekuatan di tingkat transformasi jiwa. Kultivator di tingkat ini banyak dicari dan dihargai dimanapun mereka berada. Wang Lin pun menghela nafas sebelum akhirnya memasuki Mutiara Tiani dan menatap jiwa si Tunan yang kini lebih solid setelah menyerap kedua lengan. Ia juga melihat Nesenso Limuan yang tertidur dalam cairan roh yang ia kumpulkan. Wang Lin berjanji di dalam hatinya bahwa ia akan melindungi jiwa Limuan hingga ia terbangun, bahkan sampai kematian Wang Lin. Ia lanjut mencium dahi Limuan, merasakan kehangatan cintanya yang mengalir. Tubuh Limuan bergetar merasakan sentuhan dari Wang Lin. Wang Lin hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya meninggalkan Mutiara Tiani dengan hati yang tetap tertinggal di sana. Di puncak gunung di bawah cahaya bintang, Wang Lin tampak kesepian di tengah malam, merindukan keluarga dan orang yang ia cintai. Wang Lin hanya bisa menatap ke arah langit, melihat bayangan wanita yang selamanya akan terukir di dalam hatinya.